berjaminan untuk perguruan tinggi. Kemudian nanti kita akan break sebentar bersama pada pukul 12. Untuk materi yang pertama ini akan dibantu oleh moderator kami, yaitu adalah Bu Anita Eskom MT. Baik, karena dari pembicara materi juga harus berada di depan, saya tidak perlu mempersilahkan kembali. Monggo untuk waktunya saya berikan sepenuhnya kepada Pak Once dan juga kepada Bu Anita selaku moderator. Oke, selamat siang. Tadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Eko, dan nanti kita langsung aja. Sebelumnya saya berikan sedikit beda dari Pak ya. Pak, nama lengkapnya Pak Oci Kurniawan. Beliau ini adalah praktisi pendidikan dan pemerhati pendidikan Indonesia. Beliau juga wakil rektor bidang akademik dari Universitas Mulia ya Pak ya. Kemudian dia juga direktur pengembangan sistem pembelajaran di Universitas Mulia. Kalau saya baca semua bendera Pak Once rasanya nggak selesai nih hari ini. Tapi kita langsung aja ke materi tadi ya. Jadi kita langsung aja mendengarkan paparan dari Bapak Once. Saya persilakan Pak. Terima kasih. Pemirsa sekalian, selamat siang ya. Sebenarnya saya mau sampaikan bahwa seminar kita sudah berakhir. Nah, dua pembicara lalu sudah bicara semua. Pak Ibu sudah ngomong semuanya. Sebenarnya sudah selesai ini. Tinggal saja jawab. Namun oke, sesuai dengan agenda seperti yang disampaikan Pak Ibu tadi bahwa kita sampai jam 10 sampai jam 10 malam. Saya tidak tahu apakah kita bertahan atau tidak. Saya harap bisa bertahan. Kenapa? Karena hal-hal yang mau saya sampaikan ini sangat teknis, sangat dengan mungkin dengan beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan, yang pernah saya ini. Salah satu contoh tadi pertanyaan yang menarik dari Bapak dari gimana membangun budaya dari buku itu sendiri. Ini menarik ini. Kebetulan saya berdiskusi dengan Oke bilang ini sama aja kita tanya tentang pernikahan kepada paslon. Gitu. Jadi dia boleh bilang seperti itu. Jadi sekarang kita ini bagaimana kita melakukan ini. Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang sangat teknis, beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, mungkin saya tidak ulang, walaupun dalam slide saya juga ada, tapi akan dengan cepat cepat saya lalui, ataupun paling tidak kalau ada yang kurang jelas harus ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, tidak masalah. Dalam paparan saya, dikit saja apabila ingin saya. Jadi tidak usah bahwa saya selesai dulu baru ditanyakan, tapi boleh aja diberi. Jadi seperti kita tanya jawab aja. Nah tadi saya katakan bahwa tinggal forum tanya jawab. Saya mulai dengan hal yang menyangkut ini sendiri, yaitu kita melihat tentang manajemen pejabat terputus dan ingin meningkatkan mutu perguruan tinggi. Ini saya kira kita lewatkan saja karena beberapa paparan sudah disampaikan dengan baik sekali, lengkap dan sebagainya. Kita kemudian lebih jauh adalah tadi sudah sering disampaikan pada seperti ini. Saya kira seperti ini. Kalau Pak Muhammad tadi duduk di sana, Prof. Eko berdiri di sini, saya berdiri di situ aja. Baik, ada variasinya. Prof. Eko ini kalau motor saja dia pulang, lebih baik ada variasi juga. Sebenarnya tadi kita salah, kita suruh nyanyi dulu. Kalau sudah main harus nyanyi. Buku adalah sebuah semangat dengan banyak hal yang sudah disampaikan Pak Muhammad tadi, juga Prof. Eko yang sudah disampaikan tadi. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Kalau saya ada sedikit saya balik. Mutu adalah kepuasan yang melaksanakan. Jadi kalau kita melakukan satu mutu, itu kita yang melaksanakan yang puas. Tapi ada catatan. Ketika pelaksananya yang terbaik, jadi ada hatinya. Kita harus melakukan dengan baik. Biasanya di mana-mana kalau selalu sesuai air. Kasih berapa saya bikin itu. Nah, kalau kita mau benar, kita buat seoptimal mungkin. Nanti akhirnya itu yang mengikuti kita. Coba kadang-kadang kita harus berpikir terbalik itu. Kita akan membayar berapapun juga, kita akan diberikan berapapun juga, kan kita optimal. Mungkin kali pertama tidak. Tapi kali kedua dan seterusnya, itu pasti akan seperti itu. Tadi sudah dipaparkan juga, sudah disinggung oleh Prof. tadi bahwa mungkin mindset kita, paradigma kita mesti balik. Jangan mulai dari ini, jadi berawal dari akhir.
trader. Tidak bagaimana kita membuat optimal. Nanti itu semuanya datang dari sendirinya. Nah ini kira-kira ada filosofi seperti itu dan mungkin tidak perlu saya mulai aja dengan jadi ini saya kira saya ambil juga dari sumber dari Wiki. Kalau kita lihat bahwa orang belajar kan seperti ini. Jadi mulai dari IPM student, ada teaching learning process, ada graduate, kemudian ada management di sana, ada leadership, ada resource, kemudian ada academic community, kemudian ada politik di sana ada. Ketika mereka masuk ke lapangan pekerja, berarti ada di job market, kemudian dia knowledge, balik lagi ke mahasiswa baru akan masuk. Jika apabila kita lakukan dengan proses baik di dalam satu program tinggi, dan kita akan tadi, itu pasti akan mendapatkan interaksi studentnya akan jauh lebih banyak. Hal ini saya kira semua sudah sadar dan sudah tahu semua. Cuma kadang-kadang di dalam prosesnya kita abaikan. Saya tidak tahu. Problem ini tidak perlu ditanyakan lagi paradigma atau mindset ataupun visi kita di tahun 2030 ke depan tadi sudah disampaikan dalam 2050. 2025. Tapi dalam 5 tahun ini adalah salah satunya adalah kita melakukan service excellence. Kalau saya lihat dari usulan untuk mengatakan demikian. Tapi service excellence ini tidak hanya pada ini ya, tapi itu di dalam juga. Jangan-jangan kita mindset kita tidak mengajar pun kita harus berubah. Berubahnya apa? Mahasiswa itu adalah sesuatu customer juga, pelanggan juga. Jangan kita lagi bukan dalam arti membaikkan itu memberikan nilai yang baik gitu kan. Tapi bagaimana kita pendekatan kepada mereka yang lebih baik. Karena saya tahu bahwa kadang-kadang kita paradigma kita kan kalau mengajar kita dosen, kita sudah profesor, kita akan maintain. Wah, nanti cari aja saya di mana gitu. Nah, ini susah. Berkali pendekatan itu kita mesti berubah. Saya dengan profesor itu lain, pendekatannya lain banget. Kalau dibilang di kafe plan, makanya lebih banyak dikasih makan. Jadi rumah dikasih makan, dikasih makan, jadi ngobrol dan sebagainya. Nah, kalau yang menjadi nasi saya, nasi profesor, saya kira dia pasti senang. Pertama adalah ujiannya masih dapat A++. Terus sebelum itu dapat makan dulu, bahkan nanti akhirnya dia ada nyanyi. Nah, alhamdulillah dalam berubah. Nah, service excellence ini ke depan berkali itu yang kita mesti berubah. Saya teruskan dulu dari awal ini saya keluar juga dari presentasi dari Ibu Ila. Itu kira-kira di sana. Jadi di situ ada certificate service. Di sini kita harus tahu bahwa 2010 sampai 2014 mungkin service ini harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena memang itu yang dibutuhkan. Itu yang kita butuh itu juga kalau kita melakukan satu kegiatan bukan cuma lulusan yang baik, tapi proses di dalamnya kan. Proses di dalam itu yang kita harus lakukan dengan sebaik mungkin. Nah ini saya sepertinya tidak membahas satu-satu, tetapi jelas bahwa ini adalah hal-hal yang menyangkut ke sana. Jadi kalau kita lihat sekarang adalah kapasiti buildingnya sudah lewat. Sekarang kita masuk kepada tahap 2010 dan 2014 itu. Kemudian di depan sementara ini kita masih ada kompetisi dan lain sebagainya sampai ke internasional dan seterusnya. Dalam banyak buku saya buat juga kira-kira ada 3 ini sudah disampaikan dari tadi adalah bahwa ada akreditasi, ada SDM, ada penjamin mutu dan saat ini kalau dulu pernah kita mengatakan bahwa akreditasi itu fakultatif, tapi sekarang kan tidak bisa lagi, tidak harus kan. Kemudian penjamin mutu itu inisiatif program tinggi, tapi saat ini kan sudah didorong tinggi harus ada. Tadi mereka juga sudah menampilkan bahwa proses perjalanan politik itu harus melalui SPI dan lain sebagainya, dan juga bahwa ini kan ada 2 ya, jadi ada internal dan juga ada eksternal. Saya kira ini tidak lagi saya bahas karena tadi pembicara tadi sudah bicara lebih banyak lebar tentang ini. Saya kira ada beberapa poin yang kita tahu bahwa sama ya dalam bahasa tersebut, sehingga saya kira supaya tidak jenuh dan tidak boring. Saya cepat saja. Kalau kita lihat semua perguruan tinggi kan akan menuju pada misi dan dia melakukan misi. Untuk siapa? Untuk customer, dan customernya sih kira semua. Begitu banyaknya. Jadi ketika kita membuat sesuatu yang jelek dan kalau wartawan tahu dia pun nanti orang tidak jelek. Dan itu tidak direct, tapi akan berpengaruh. Kira-kira itu orang tua, mahasiswa, dosen, karyawan, dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan semuanya itu merupakan
nomor dari perguruan tinggi, dan perguruan tinggi itu saja bahwa kita diharapkan bagi bangsa ini dan kita berbuat sesuatu untuk menciptakan lulusan yang punya kompetensi yang kita harapkan dan sebagainya. Jaminan perguruan tinggi, sehingga ini juga sudah disampaikan tadi, rupanya memang mengacu ke sana tidak beda ya, harusnya sama semua. Jadi SPM ada penjaminan mutu internal, ada penjaminan mutu eksternal, kemudian di sana ada kita mencapai suatu kualitas, kira-kira itu kan. Di sana kita tahu bahwa penjaminan mutu internal mulai dengan GE, tadi kita punya TNI penjaminan mutu internal. Tetapi kalau di luar mungkin kita dengan akreditasi tidak dari bahan saja, tapi dari banyak tempat lain. Mungkin teman-teman atau perguruan tinggi mengambil akreditasi secara internasional boleh nah itu munawar. Jadi kita bisa dan lain sebagainya. Ada perguruan tinggi di Indonesia, kalau saya tidak salah, Ariel dan kali ada beberapa akreditasi yang dia selalu ambil dari luar, atau dari Singapura atau dari Inggris atau apapun juga. Dan itu saya kira sesuatu yang bagus dan itu yang kita harus lakukan, tidak hanya di dalam kita sendiri. Nah, saya kira saya cepat saja karena tadi teman-teman sudah sampaikan juga. Ini pun sama, saya lihat PowerPoint-nya sama, cuma karena penggambaran yang berbeda, tapi isinya sama. Jadi Dikti menetapkan pedoman, menetapkan standar mutu, komitmen menjalankan mutu, menjalankan organisasi, benchmark mutu dan secara berlanjut dan seterusnya. Saya langsung saja pada bukti-bukti mutu itu saya kira saya dapat juga. Karena apa yang saya bicarakan ini sudah disampaikan semua secara jelas. Jadi saya cepat saja, ini pun sama. Kalau saya mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih banyak dalam kita menuliskan pembicaraan itu dalam buku atau pedoman itu sendiri.